Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, bapak dan ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan bahas topik yang mengingatkan kita semua tentang hakikat dunia, agar kita tidak terpedaya dengan dunia, karena memang dunia ini benar-benar memperdaya sehingga kita sibuk dengan dunia dan sering kali kita lupa dengan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat-ayatnya bahwasanya dunia memperdaya, menipu, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kesenangan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang memperdaya, ya. Sehingga, dan ini membuktikan banyak orang yang terpedaya dengan keindahan dunia. Kenapa banyak orang terpedaya dengan dunia? Karena sehingga melupakan akhirat, karena dunia di hadapan mata, ya. Kalau istilah kita, dilihat secara langsung, ya. Akhirat adalah sesuatu yang gaib, yang hanya perkara yang diimani, tidak dilihat di hadapan mata seseorang. Maka karena itulah banyak orang terpedaya dengan sesuatu yang di hadapan mata. Setelah Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kesenangan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu, ya. Allah juga jelaskan bahwasanya banyak yang terpedaya. Banyak yang terpedaya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tuhibbunal ajilah. Kalian mencintai al-ajilah, yaitu kenikmatan yang sekarang, ya, yang nampak di hadapan mata. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan perkara yang akhirat, yaitu yang belakangan, yang tidak di hadapan mata kalian. Allah juga berfirman, in haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sungguhnya mereka itu mencintai al-ajilah, yaitu kenikmatan yang disegerakan, kenikmatan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di balik belakang mereka ada hari yang berat, itu hari akhirat, hari di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Allah juga berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan, ya. Banyak di antara manusia yang mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah tadi katakan bal tu'thiruna, bahkan kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Berbicara tentang ayat ini dalam surat Al-A'la yang kita semua atau rata-rata di antara kita sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tu'thirun, ya. Di sini dalam sebagian riwayat, dalam sebagian qiraah dengan ya. Yu'thirun. Kalau yu'thirun artinya mereka mendahulukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Adapun dengan ini huruf ya. Yu'thirun dengan huruf ya. Adapun yang kita baca biasanya huruf ta. Apa bedanya dengan ta? Kalau ta artinya kalian mendahulukan kehidupan dunia. Di sini kalian. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Jika dibaca mereka, maka para ulama sepakat maksud dari mereka di sini adalah orang-orang kafir. Mereka di sini maksudnya orang-orang kafir. Orang kafir demikian, mereka beriman dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka, sehingga memang kehidupan dunia isinya dunia. Kehidupan mereka isinya dunia. Makanya Allah mengatakan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang kafir, ya,
Mereka yatamatta'un, mereka bersenang-senang, mereka makan kama ta'kul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Ya mereka yaitu senangnya, pokoknya makan senang-senang. Yang mereka, dunia mereka adalah dunia ini, ya. Surga mereka adalah dunia ini, ya. Makanya dikatakan dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya, dunia adalah surga mereka, mereka bersenang sepuas-puasnya, kumpulkan uang untuk menyenangkan syahwat mereka, ya, syahwat perut mereka, syahwat kemaluan mereka. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan demikian, ya. Pokoknya hewan ya begitu. Makan, kemudian memuaskan syahwatnya, kemudian kata Allah, wan naru mathwal lahum, tapi neraka adalah tempat kembali mereka. Kalau orang-orang kafir memang demikian, mereka mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi masalah qiraah dengan ta, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian di sini maksudnya apa? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalian tetap juga maksudnya orang kafir. Ada yang mengatakan kalian adalah maksudnya sebagian kaum muslimin, ya. Ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan kalian maksudnya yaitu tetap orang kafir. Kalian maksudnya adalah orang-orang kafir. Ini dipilih oleh sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur dalam tafsirnya. Kalian maksudnya ada iltifat. Kalian, jadi seakan-akan ayat tersebut turun di Mekah, kemudian Allah merubah kata ganti dari mereka menjadi kalian sehingga lebih mengena kepada orang-orang kafir. Pendapat yang kedua, seperti disebut oleh Al-Qurtubi, isyarat juga oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, kalian maksudnya adalah sebagian orang-orang beriman. Meskipun Tahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan kalian adalah orang-orang kafir, tetap saja dia berkata orang-orang beriman juga yang lalai mengambil bagian daripada ayat ini, ya. Orang-orang beriman yang lalai juga mengambil bagian dari ayat ini. Juga ini sebagaimana kenyataan yang kita dapatkan. Kita dapati diri kita atau sebagian kita benar-benar terkadang terkadang lupa dengan akhirat. Benar-benar pikiran fokus dunia, lupa dengan ada kehidupan abadi setelah ini, ya. Ini jadi masalah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, kalian sebagian orang beriman, ya. Sebagian orang beriman lebih mendahulukan kehidupan dunia. Sebagian termasuk kita atau bukan? Saya bacakan perkataan Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, yang memilih pendapat bahwasanya kalian adalah orang-orang beriman. Ini pendapat di antaranya pendapat Al-Qurtubi, ya. Ini pendapat Al-Qurtubi. Rahimahullah dalam tafsirnya, beliau berkata, bal tu'thiruna ayyuhal muslimun al-istikthar minad dunya. Akan tapi kalian wahai orang-orang Islam, al-istikthar minad dunya, kalian mendahulukan dunia dengan perbanyak dunia. Ya. Lil istikthar minas thawab, daripada kalian perbanyak pahala. Lebih semangat memperbanyak dunia daripada memperbanyak semangat memperbanyak pahala. Artinya Al-Qurtubi membawakan ayat ini kepada orang-orang beriman, maksudnya banyak di antara orang beriman. Bukannya mereka lupa akhirat, tidak. Bukannya mereka tidak ingat akhirat. Mereka ingat akhirat, tetapi waktu mereka lebih banyak mereka gunakan untuk perbanyak dunia daripada memperbanyak pahala akhirat. Ya, tu'thiruna ayyuhal muslimun al-iktsara minad dunya lil iktsari minas thawab. Kalian lebih mendahulukan perbanyak dunia daripada memperbanyak pahala. Yaitu banyak kondisi kita seperti itu, banyak. Kita ke masjid, ya. Kita waktunya ngaji, baca Quran, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan waktu kita untuk fokus dunia murni, lebih banyak. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Oleh karenanya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang tawadhu, para ulama mengatakan dia mengucapkan hal ini dengan tawadhu. Dia berkata ketika dia baca ayat ini, bal tu'thirunal hayatad dunya, dia berkata, atadruna lima atharnal hayatad dunya 'alal akhirah? Tahukah kalian kenapa kita lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat? Kata para ulama, dia tawadhu. Dia tidak mengaku dirinya mendahulukan akhirat daripada dunia. Ketika dia baca ayat ini, seakan-akan ayat ini menyinggung dirinya. Ini tawadhunya Ibnu Mas'ud dan tawadhunya para sahabat. Tentu mereka jauh daripada dunia. Tapi dia mengatakan, atadruna lima atharnal hayatad dunya al akhirah? Tahukah kalian kenapa kita ini lebih mendahulukan dunia daripada akhirat?
Kemudian beliau menjawab, li'anna dunya hadarat wa ujjilat, karena dunia itu hadir di depan kita dan disegerakan lana tayyibatuha, kebaikan-kebaikannya disegerakan untuk kita, wa ta'amuha, makanannya, syarabuha, minumannya di hadapan kita, kita rasakan, wa ladzatuha, kelezatan-kelezatan dunia, wa bahjatuha, indahnya dunia. Adapun wal akhiratu ghuyibat anna, adapun akhirat tidak nampak bagi kita. Fa akhadna al-ajila wa tarakna al-ajil. Adapun kita akhirnya kita mengambil yang segera dan kita melupakan yang dia akhirkan, yaitu akhirat, ya. Ini adalah bentuk tawadhu'nya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ayat bal tu'thiruna hayatad dunya menurut Ibnu Mas'ud berkaitan dengan kita. Sebagian pendapat Al-Qurtubi dan pendapat banyak ahli tafsir. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Saya ingatkan lagi, bukan berarti kalian mendahulukan kehidupan dunia, bukan berarti tidak ingat akhirat, tetapi maksudnya apa? Semangat memperbanyak aset dunia lebih besar daripada semangat memperbanyak pahala. Ini kondisi kita, ya. Saya tidak mau bilang, saya tidak tuduh semua, tapi sebagian kita, ya. Ya, mungkin di antara kita ada yang Masya Allah, tapi sebagian kita, Ibnu Mas'ud aja mengatakan dirinya kita, dia mengatakan kita. Kita kalau sudah bicara dunia semangat luar biasa, bicara akhirat enggak semangat. Ya. Ini menunjukkan kita masuk dalam ayat ini, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mendahulukan kehidupan dunia. Kehidupan yang segera, yang Allah namakan dalam banyak ayat dengan al-ajilah. Man kana yuridul ajilah, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menghendaki kenikmatan yang disegerakan, ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian mendahulukan, lebih mencintai kenikmatan yang segera, wa tadharunal akhirah. Kalian meninggalkan akhirat. Itu orang kafir. Kalau kita tidak meninggalkan tapi melalaikan, ya, menomorduakan akhirat. Waliyadzubillah, ya. Mohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah menamakan dengan kehidupan segera dengan al-ajilah. Dan itulah yang menjadikan kenapa kita mendahulukan, karena terlihat di hadapan kita, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal, ya. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi kalian tetap mendahulukan kehidupan dunia. Di akhir ayat kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Kata Allah, inna hadza lafi suhufil ula, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Perhatikan kata Allah, inna hadza, semua ini, sungguhnya ini semua, ini ada dalam kitab-kitab terdahulu, lembaran-lembaran para nabi terdahulu. Suhuf Ibrahim dan Musa, di antaranya lembaran-lembaran yang Allah turunkan untuk Ibrahim dan Musa. Sungguhnya ini apa maksudnya? Pernyataan kata para ulama, di antaranya dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Jarir At-Tabari maksudnya inna hadza, ini maksudnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, pernyataan ini di antaranya kalian mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini ternyata bukan cuma dalam Al-Qur'an saja. Bukan pernyataan ini bukan cuma dalam surat Al-A'la saja. Madmunnya, konten ini ternyata terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Mengingatkan kita semua bahwasanya banyak di antara kita yang mendahulukan kehidupan daripada kehidupan akhirat. Ini kenyataan pahit yang sama-sama kita rasakan, ya. Perhatian kita terhadap dunia luar biasa, perhatian terhadap akhirat hanya sekedarnya, ya, sekedarnya. Padahal seharusnya
sebaliknya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan tentang perbandingan antara akhirat dengan dunia agar kita semangat untuk meraih akhirat ya, dan kita menggunakan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Jadikan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Perhatikan Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian mendahulukan kehidupan ini pada akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita akan bahas ini, wal akhiratu khairu wa abqa. Tolong di Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Saya rasa semua orang beriman yakin akan hal ini. Akhirat lebih baik. Lebih baik dan kekal. Dan kekal. Ini semua kita imani. Cuma iman apakah terwujudkan dalam kehidupan keseharian kita atau hanyalah cuma iman manis di bibir adapun tidak masuk ke dalam hati, ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan hanya sekedar mengingatkan perbandingan antara kenikmatan dunia kenikmatan akhirat. Kita tidak mengingkari dunia ini nikmat. Di antara karunia Allah adalah menjadikan kita merasakan manisnya dunia. Makanya Allah menamakan dunia dengan zahratal hayatid dunya. Zahratal hayatid dunya yaitu mawar keindahan dunia. Karena dunia itu memang indah sebagaimana bunga mawar, ya. Berwarna-warni, ada merah, ada jingga, ada ungu, ada putih, masya Allah, dengan aroma yang menarik, ya, aroma yang indah, sebagaimana dunia. Tapi cepat layu, mawar cepat layu. Ya. Allah sendiri, Nabi SAW mengatakan, Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Sungguhnya dunia itu hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah wa khadirah. Hulwah maksudnya manis, khadirah hijau, dirasakan manis dan dipandang hijau. Artinya secara dipandang menarik, dunia seperti itu, menarik. Kita senang melihat dunia, ya, melihat makanan yang lezat, melihat bangunan yang indah, melihat wanita yang cantik, melihat pemandangan yang banyak hal yang menyenangkan, yang enak dipandang, khadirah. Dan hulwah kalau dirasakan juga nikmat, nikmat punya uang banyak, nikmat punya rumah mewah, nikmat punya istri yang menarik, nikmat punya kendaraan yang banyak, ya, itu itulah kenikmatannya. Dan Nabi mengatakan demikian. Dunia hulwatun khadirah, manis dan hijau. Tetapi ingat, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Tapi Allah menjadikan kalian untuk menempati dunia untuk apa? Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk melihat bagaimana kalian beramal. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaknya kalian berhati-hati dengan dunia, berhati-hati dengan wanita. Ya. Inna ma awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israil adalah pada wanita. Taib, kita akan bahas, ya, perbandingan antara dunia dan akhirat. Kita bikin kolom, tabel, ya. Dunia. Taib, yang pertama, dunia tidak kekal. Ini yang paling pertama, ya. Tidak kekal. Tidak kekal dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Nikmatnya tidak kekal. Kitanya, manusianya tidak kekal. Ya. Kita punya kenikmatan, punya mobil tersebut, ya, tidak selama kita pakai, artinya kita ganti, nikmat, ya. Apapun kenikmatannya, tidak ada yang kekal kenikmatan. Rumah nanti lama-lama sudah jadi model tua, sudah tidak indah seperti dulu, rumah-rumah tua, kemudian mungkin perlu direnovasi, mungkin akan hancur, rusak, ya. Kalaupun kenikmatan yang kita miliki sangat luar biasa, punya rumah yang mungkin kuat 1000 tahun dibangun, seperti istana-istana yang dibangun di Eropa sana, luar biasa, ya, istana-istana yang kokoh. Sampai sekarang pun istana-istana tersebut masih mentereng, masih mengalahkan bangunan-bangunan modern, ya, luar biasa, ya.
Kita lihat kalau di Eropa sana istana-istana luar biasa ya. Megah luar biasa, indah dengan ornamen-ornamen yang luar biasa. Ya dibandingkan dengan bangunan sekarang masih kalah. Tetapi yang punya istana mana sudah tewas. Yang punya istana sudah meninggal ya. Jadi kalau bukan nikmatnya tidak kekal, manusia tidak kekal. Ya. Makanya kata Jibril kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah yang kau kehendaki, kau akan meninggal. Fa innaka mayyit. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, bahwasanya tidak kekal. Ini sebenarnya hal yang membuat seorang harusnya sadar bahwasanya dunia ini sangat-sangat sebentar ya. Makanya Allah menggunakan lafal-lafal tentang dunia. Ya. Tadi lafal-lafal dunia. Tadi sudah saya sebutkan di antaranya misalnya al-ajilah. Al-ajilah itu segera. Yang sekarang segera akan hilang. Kemudian juga lafal dunia sendiri. Dunia sendiri menunjukkan apa? Dekat dan hina. Ya, dunia itu maknanya adalah dekat dan hina. Ya, kita tinggal di dunia cuma 60 sampai 70 tahun, kurang lebih. Ya, jarang yang dikasih bonus lebih dari 70. Bahkan betapa sering di antara kita meninggal sebelum 60 tahun, ya. Sangat sebentar. Oleh karenanya ketika di akhirat ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar, ya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiyatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai atau waktu duha yang kemudian selesai. Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Ya. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawm, kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Sebagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah, kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Ya. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak. Jadi ini poin yang menunjukkan tidak kekal ini perlu kita ingat-ingat selalu bahwasanya dunia ini hanyalah sangat-sangat sementara, bersifat sementara, ya. Allah gambarkan begitu cepatnya dunia seperti firman Allah, wadrib lahum matsal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang indahnya dunia, kama in anzalnahu minas sama', seperti air yang kami turunkan dari langit, air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian muncullah tumbuhan yang hijau dunia. Kemudian kata Allah, fa asbaha hashiman, tiba-tiba berubah. Fa, Allah menggunakan fa, itu cepat. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, tahu-tahu menjadi yang kering kemudian ditiup oleh angin, hilang cepat.
Ayat yang tadi kita dengarkan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia, yakinilah, ketahuilah kehidupan ini hanyalah la'ibun wa lahu, hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan. Kita main-main, segera permainan selesai, game over. Ya. Walahun, hanyalah senda gurau. Kita sekarang bersenda gurau, ketawa sini, ketawa sana, ya. Tiba-tiba kita dicabut nyawa kita, masuk dalam alam barzakh, masuk dalam alam keseriusan. Tidak ada senda gurau lagi. Wa zinatun, hanyalah perhiasan, ya. Wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan. Kita sekarang bangga punya inilah, punya rumah lah, punya mobil lah, punya jam apalah, punya tas lah, macam-macam. Wa takathurun fil amwali wal aulad, hanya sebanyak-banyakan. Saya punya ini yang paling banyak, saya punya pegawai paling banyak, saya punya hasil yang paling banyak, saya bangga-banggaan. Tapi kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti air yang turun di bumi menumbuhkan tumbuhan yang menanam, senang lihat tumbuhan yang hijau. Thumma yahiju fatara musfarra, tiba-tiba kuning kemudian hilang. Seperti kita. Antum, sebagian antum sudah umur 60, sudah 60-an, dulu masih gagah segar, sekarang udah mulai keriput, mulai layu, mulai enggak kuat, ya. Tadinya matanya tajam, mulai pakai kacamata, ya. Ya, tadinya lari kuat, mulai enggak berani. Tadinya makan seenak-enak, sekarang mulai milih-milih. Kenapa? Karena memang mulai lemah, mulai layu. Saya dan antum mulai layu. Jadi, ini semua beri peringatan kepada kita. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan. Dengan layunya kita, lemahnya kita, ini peringatan bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia tidak kekal, ini yang harus kita ingat. Harus kita tanam hati kita. Kita bisa meninggal kapan saja. Kita bisa dipanggil oleh kapan saja tanpa kita duga. Kecelakaan tiba-tiba, lagi senang-senang jalan sampai saya tahu kecelakaan, selesai. Tanpa ada muqaddimah, tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba begitu saja selesai. Dan itu banyak terjadi. Ya. Apalagi di antara ciri-ciri hari kiamat, al-mautul mufaja'. Al-maut al-mufaji' yaitu, atau mautul faja'ah, yaitu kematian yang tiba-tiba. Jadi adapun akhirat abadi. Akhirat abadi. Abadi di sini bukan 100 tahun, 200 tahun, bukan miliar tahun, ya. Ya. Bukan miliar tahun, bukan pula triliun, bukan pula bilion, ya. Tapi selama-lamanya. Selama-lamanya, subhanallah. Selama-lamanya, ya. Nah, kalau kita sadar kita ini selama-lamanya, saya ingin sampaikan. Sementara di sini, kalau kita di dunia ini, ya paling berapa ya? Ya 60 sampai 70 tahun. Perhatikan, 60-70 tahun ini sangat penting terkait dengan nasib kita di kehidupan yang abadi. 60 sampai 70 tahun ini harus kita benar-benar efektifkan agar kita bisa meraih kenikmatan abadi. Ini salah satu perbedaan antara akhirat dengan dunia. Yang kedua, bahwasanya kenikmatan dunia tidak sempurna. Terkontaminasi dengan kekurangan, ya. Beda dengan kenikmatan akhirat sempurna. Dunia bagaimanapun, ya pasti ada kekurangan. Kita bicara mau apa sih? Tidak ada namanya puas-puas hanya sebentar, setelah itu mencari yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kenikmatan apapun tidak ada yang sempurna. Kehidupan ini seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Allah menjadikan kehidupan dunia ini munaghasah, muqaddarah, yaitu penuh dengan kekurangan agar kita selalu merindukan kesempurnaan. Kesempurnaan tidak akan didapatkan kecuali di akhirat. Tidak akan didapatkan kecuali di akhirat. Kenikmatan apapun. Kawan kita punya kawan, ya senang kita berkenalan. Kawan luar biasa baik, tapi dia tidak akan sempurna, dia pasti punya kekurangan. Terkadang menyingkirkan kita, terkadang kita butuh pertolongannya, dia lambat, terkadang kita harapan kita tinggi tidak sesuai dengan harapan, itu kawan. Ya, makanya dikatakan turidu sahiban la aiba fihi wa la audu yafuhu bila dukhani. Kau ingin punya teman tidak ada aibnya, apakah ada kayu gaharu mengeluarkan harum tanpa ada
asap. Ya. Namanya kawan, kita punya kawan-kawan yang hebat tapi tidak sempurna. Sebagaimana kita pun tidak sempurna. Ya. Kita apapun ya. Bicara istri yang Masya Allah mungkin soleha, ya, tetapi pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Ya. Sehingga ketika kita sadar nikmat yang kita rasakan pun dengan kekurangan, mau kita punya rumah mewah pasti ada kekurangan. Kita punya uang yang banyak, kenikmatan dunia tidak ada yang sempurna. Terkontemplasi dengan kesedihan, kekhawatiran seperti itu. Apapun siapapun status Anda, mau jadi raja, mau jadi presiden, mau jadi panglima, pasti ada terkontemplasi dengan kesedihan dan kekhawatiran dan segala kenikmatan seperti itu. Oleh karenanya kita rindu suatu kenikmatan yang sempurna, maka rindu untuk akhirat. Sengaja Allah menjadikan demikian, ya. Di antaranya kenikmatan, di antara bentuk ketidaksempurnaan, kenikmatan dunia tidak selalu bisa dinikmati. Tidak selalu hadir. Beda dengan kenikmatan akhirat, selalu ada dan hadir. Misalnya kita bicara sederhana, makan buah-buahan, tidak selalu hadir. Ada buah-buahan hanya muncul di musim tertentu dan tidak selalu semuanya manis. Yang kita inginkan, kita pernah makan enak sekali, tidak selalu ada. Meskipun kita punya uang, kita tidak bisa mendapatkannya. Kadang-kadang harus jauh untuk kita meraihnya, ya. Jadi kenikmatan seperti itu, ya. Kita bicara tentang, kita mungkin punya istri yang soleh. Istri yang soleh pun tidak bisa selalu, ada saatnya dia harus tidak bisa hadir melayani kita, entah dia lagi sakit, entah dia lagi silaturahmi ke keluarganya, entah lagi datang bulan, entah dia lagi ke mall, ya. Macam-macam, ya. Mau kita melayani kita setiap saat, tidak bisa, ya. Sifat manusia seperti itu, ya. Kalaupun mungkin dia lagi sehat, lagi tidak ke mall, lagi di rumah, lagi tidak haid, mungkin kita mau mendatangi, lagi tidak berhasrat, mau diapain? Tidak berhasrat mau apa? Sudah. Oleh karenanya tidak ada kenikmatan yang di dunia yang setiap saat bisa kita rasakan. Ada waktunya kita rasakan, ada waktunya tidak bisa kita rasakan. Beda dengan kalau kita bicara bidadari di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam. Para bidadari yang selalu terpinggit dalam kemahnya, selalu menanti kapan datang suaminya, siap melayani suaminya kapanpun, ya. Jadi dengan kita tahu bagaimana kenikmatan dunia yang penuh dengan kekurangan, kita selalu merindukan dengan akhirat. Agar Allah sengaja jadikan seperti itu. Ini sebagai peringatan bagi kita orang beriman, bahwasanya dunia seperti ini. Ya. Sehingga kita harus bersiap dan menyiapkan diri kita untuk menuju kenikmatan yang abadi dan sempurna, yaitu kenikmatan surga. Ya. Buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang buah-buahan di surga, kata Allah, ukuluha daim wa dhilluha. Sungguhnya buah-buahan di surga selalu daim, selalu ada. Kapan kita mau makan buah apapun selalu ada. Ya, sangat mudah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga kaidah, apa yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Apa yang kalian hasratkan kalian dapatkan, apa yang kalian minta kalian dapatkan. Jadi tidak ada namanya lagi tertunda, tidak ada kenikmatan kapan saja bisa dirasakan. Dunia tidak demikian. Dunia tidak demikian, ya. Kemudian yang keempat, kenikmatan dunia diraih dengan kepayahan. Dengan kepayahan. Ya. Semuanya perlu perjuangan, ya. Perlu perjuangannya. Oh, jadi presiden, mau jadi panglima, enggak langsung jadi presiden, perjuangan, pertarungan sana sini, pertarungan politik dan macam-macam, persaingan dan macam-macam. Biaya keluar antara marah dan gembira, antara sedih dan tertawa, tercampur semuanya untuk bisa meraih keinginan, tujuan, cita-cita yang ingin didapatkan, ya. Jadi semua kenikmatan dunia diraih dengan kepayahan, ya. Apapun. Ya. Kita bicara saja misalnya mau makan, terkadang mau makan harus mobil, harus ke sana, terkadang harus ngantri, dan makanan duit ada tapi harus ngantri. Semuanya perlu dengan kepayahan, ya. Bahkan yang gratisan pun kadang kita ngantri. Semuanya perlu dengan pengorbanan. Ya, kenikmatan surga tidak demikian. Kenikmatan surga semuanya mudah tanpa ada kepayahan. Tinggal berhasrat Allah hadirkan, tinggal kepingin Allah hadirkan, ya. Coba ada seorang soleh ditanya, apa yang kau inginkan kalau kau di surga? Saya inginkan ada awan lewat, kemudian hujan, bukan hujan emas, bukan hujan bidadari katanya. Pingin hujan bidadari. Dia berhayal kalau di surga demikian, ya. Ini tidak ada kepayahan, ya. Kapan kita ingin semuanya mudah. Makanya buah-buahan pun kata Allah kutufu hadaniyah, dahan-dahannya rendah.
Jadi buah-buahan yang kalau di dunia harus kita ambil dengan alat atau kita manjat, di akhirat enggak, kutufuha itu sendiri kemudian tinggal kita makan. Tinggal kita makan. Kemudian mau minum, kata Allah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Berkeliling di sekitar mereka adalah wildan mukhalladun, anak-anak kecil, remaja-remaja yang membawa minuman. Bi aqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Mereka membawakan cangkir-cangkir minuman-minuman diberikan. Jadi enggak usah datang itu minuman sini, enggak usah kita berdiri melangkahkan kaki untuk mencet dispenser supaya nunggu air, enggak, didatangkan. Pelayan banyak bertebaran melayani. Jadi tidak ada yang capek di akhirat. Dunia ini penuh dengan keletihan. Ya. Kita meraih kenikmatan tersebut perlu keletihan, maintenance kenikmatan tersebut juga perlu perjuangan. Apakah orang sudah mencapai jabatan tinggi, dia juga sengsara, harus mempertahankan pertarungan, persaingan berikutnya. Capek, letih. Dunia seperti itu, ya. Nanti kita jalankan. Kemudian di antaranya kenikmatan akhirat, kenikmatan dunia selalu ada efek samping. Selalu ada efek samping. Adapun akhirat tanpa efek samping. Kita makan ya pasti pertama kita makan tidak bisa sepuas-puasnya. Makan kemudian kenyang. Udah kenyang selesai ada efek sampingnya, buang hajat ya, seperti itu. Ya entah gelegean yang tidak enak ya. Di akhirat enggak, makan sepuas-puasnya, makan bukan karena kenyang, bukan karena lapar, tapi ingin berlezat-lezat. Bedanya kalau makan di dunia karena kita lapar, kalau sudah selesai sering nggak bisa nambah. Di akhirat makan sepuas-puasnya bukan karena kekenyangan, bukan karena kelaparan, tapi karena berlezat-lezat. Dan tidak ada efek samping. Makanya penghuni surga tidak beringus, tidak buang ludah, kemudian tidak la yabulun wa yataghawwatun, tidak buang kecil, tidak buang air besar, ya tidak ada efek samping. Dunia ada efek sampingnya. Kita naik mobil ada efek sampingnya. Efek sampingnya ada getaran kayak, ada asap kayak, macam-macam ya. Ada hal yang harus diperbaiki di kemudian hari. Ya. Kita juga berhubungan masih ada efek sampingnya, dan lainnya dan macam-macam. Semuanya ada efek samping. Adapun di akhirat semuanya sempurna ya. Yang terakhir mungkin katakan bahwasanya kenikmatan dunia ada titik jenuhnya. Adapun akhirat tanpa jenuh ya. Kita bicara apapun nikmat itu. Rumah ya mau kita punya rumah seindah apapun ya ada saatnya ya. Ini ternyata biasa saja ya. Cuma kita memiliki sifat qanaah misalnya. Makanan ya, kalau makan sudah secukupnya sudah jenuh, enggak ada lagi ya. Seperti itu. Ya. Adapun di surga kenikmatan tidak ada titik jenuhnya. Semua nikmat dan nikmat yang berubah-ubah, nikmat yang semakin nikmat ya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW atau dalam sahabat mengatakan inna rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguhnya seorang penghuni surga memeluk seorang bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan dari bidadari tersebut dan bidadari tersebut tidak bosan dengan dia. Jadi kenikmatan di surga tidak ada jenuhnya. Dari ini semua wal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya akhirat lebih baik daripada dan lebih kekal. Maka kita harus mendahulukan akhirat daripada dunia ya. Tolongin. Bagaimana cara mengejar dunia, mengejar akhirat di atas dunia? Cara mengejar akhirat. Ya. Itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Ini butuh butuh praktek nyata ya. Berkaitan dengan niat kita, dengan sikap kita keseharian ya. Ini sekedar hanya
apa namanya, saya katakan ide yang baik yang saya juga berusaha mengerjakannya meskipun tidak sempurna dan banyak kekurangan, dan saya berharap para pemirsa juga berusaha untuk mengerjakannya, yaitu menjadikan seluruh nikmat dunia kenikmatan dunia sebagai sarana akhirat ya. Inilah nasihat orang-orang soleh di zaman Nabi Musa kepada Qarun. Mereka berkata kepada Qarun, wa bataghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surat Al-Qasas. Kata orang-orang menasihati Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak ya. Kuncinya saja berat dipikul. Semua harta dia miliki, ya, pakaian yang indah, rumah yang indah semuanya. Mereka datang, mereka berkata, orang-orang soleh ini bukan orang-orang yang ingin kaya seperti Qarun, tidak. Mereka mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka tahu harta ini adalah musibah jika tidak dimanfaatkan sebagaimana yang seharusnya. Harta hanyalah menambah panjang hisab pada hari kiamat kelak. Ya. Harta hanya membinasakan banyak orang. Karena kita tahu setiap harta yang kita miliki akan ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabu fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Kalaupun kita mendapatkan dengan cara yang halal, pertanyaan kedua juga repot. Kemana kau habiskan? Repot. Habiskan buat perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Maka banyak orang binasa dengan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama sih sudah membinasakan banyak orang. Bagaimana kau dapatkan? Banyak yang binasa. Dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara riba, dengan cara berbohong, dengan cara sebanyaklah. Nah, kalau kita sudah punya harta, wa bataghi fima atakallahu daral akhirat. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dunia untuk mencari akhirat. Ini maksudnya. Wa bataghi, carilah fima atakallahu, apa yang Allah berikan kepada engkau berupa dunia, daral akhirat. Carilah darul akhirah. Yaitu carilah akhirat dengan dunia yang Allah karuniakan kepadamu. Nah, kita sekarang kita renungkan sama-sama. Masing-masing kita ada yang diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu banyak. Dunia ada kecerdasan, dunia ada harta, dunia ada pengalaman. Ini semua dunia, ya. Nah, kita sekarang mengumpulkan, mendata potensi, kita petakan potensi dunia yang kita miliki. Anda yang memiliki harta yang banyak, ya sudah, kesempatan bagi Anda untuk meraih surga setinggi-tingginya. Supaya Anda lolos daripada hisab, Anda harus beramal soleh sebanyak-banyak sehingga Anda masuk surga tanpa hisab. Karena kalau Anda enggak masuk surga tanpa hisab, urusannya panjang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna al-fuqara yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Menunggu 500 tahun tidak sebentar. 500 tahun kita hidup sekarang sudah 40 tahun, lama ya. 500 tahun, siapa yang kuat nunggu 500 tahun? Oleh karena saya sarankan kepada orang-orang kaya yang punya duit banyak ya, yang beruang ya, berduit, gunakan duit Anda beramal soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga Anda masuk surga tanpa hisab. Kalau masuk surga tanpa hisab, selesai. Anda nggak usah nunggu orang miskin dulu, Anda masuk tanpa hisab, bisa barengan, ya. Dan begitu masuk, derajat Anda sangat tinggi. Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang orang kaya yang masuk surga terlambat dari orang miskin, bukan berarti orang kaya ketika masuk surga derajatnya di bawah, tidak. Tapi dia harus diaudit dulu. Kalau sudah diaudit ternyata amalnya banyak, dia bisa meskipun masuk surga terlambat, tapi surganya bisa jadi lebih tinggi daripada si miskin. Tergantung kalau hartanya digunakan untuk apa. Nah, yang lebih baik daripada ini masuk surga tanpa diaudit, tanpa hisab. Caranya bagaimana? Gunakan harta Anda benar-benar, ya, untuk beramal soleh, untuk haji, untuk umroh, untuk bersedekah, untuk biaya orang-orang belajar di pondok. Pokoknya apa deh, untuk dakwah, ya. Bukan berarti Anda harus hidup miskin, tidak. Ya, sewajarnya hidup senang dengan anak istri, kecukupan, bisa duit, sudah gunakan untuk yang bermanfaat. Jadikan apa yang Anda miliki untuk bermanfaat. Anda yang memiliki kemampuan potensi jadi seorang dokter misalnya, gunakan. Dokter saya bukan berarti dokter buka praktek gratis, ini enggak realistis. Terus gimana kalau buka gratis terus gimana Anda bisa mau hidup ya? Secara sulit ya. Ya artinya Anda silakan mengambil hasil kerja dari periksa, buat resep dapat duit, tapi Anda punya usaha, Anda buka baksos gratisan, ada waktunya buka baksos gratisan, ada waktunya Anda beri kortingan kepada orang-orang miskin, ada waktunya Anda beri gratisan orang berobat, harus gunakan ya. Dunia ini
niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak umur kita berjalan tahu-tahu umur 60, 70, kalaupun sampai, kalau enggak sampai kemudian meninggal, selesai. Dunia cuma dunia saja kita dapatkan, tidak dijadikan sebagai sarana untuk akhirat. Ini betul-betul perlu pemetaan. Apa yang Anda miliki dari dunia ini? Gunakan untuk akhirat. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat, dan jangan lupakan duniamu. Dunia silakan, senang-senang, jalan-jalan silakan. Nah, sekarang ayat ini dibalik oleh banyak orang. Mereka mengatakan carilah dunia, jangan lupa akhirat. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Seakan-akan akhirat ya jangan sampai terlupa. Yang penting sholat 5 waktu. Enggak. Ayat ini sebaliknya, carilah akhirat, jangan lupa dunia. Seakan-akan kamu fokus kepada akhirat, saking fokusnya kamu bisa lupa dengan dunia, jangan lupa. Dibalik oleh banyak orang, kamu sudah dunia tapi jangan lupa akhirat. Seakan-akan akhirat cuma nyusul, ya. Enggak, kita pingin akhirat di depan. Dunia bisa nyusul sekedarnya, ya. Itu. Ini yang pertama. Jadikan kenikmatan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Ini kalau kita namanya ingin mengejar akhirat. Yang kedua, jangan lupa menggunakan mencari dunia seperlunya. Ini yang lebih sulit lagi, ya. Seperlunya, karena akan kita tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya ka rakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fataraka. Apa urusan dengan dunia, kata Nabi. Kita kalau lihat hadis ini kita jauh sekali. Ketika ada seorang, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidur sampai kemudian lambungnya ada bekas-bekas tikar? Kenapa Anda tidak pakai tempat tidur? Rasulullah mengatakan, mali walid dunya. Apa urusan dengan dunia? Subhanallah. Apa urusan dengan dunia, ya? Artinya Rasulullah tidak mikir seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan tempat tidur mewah? Kita jauh dari Nabi kita, ya. Apa urusanku dengan tempat tidur mewah, kata Nabi. Mali walid dunya. Kenapa? Sebab Nabi mengucapkan ini ketika Nabi ditawarkan untuk memilih tempat tidur yang enak, tidak dengan tikar, dia mengatakan mali walid dunya. Apa urusan dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya. Sungguhnya urusanku dengan urusan dunia seperti seorang yang sedang musafir yang mampir di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat sebentar, kemudian pergi. Dunia itu seperti pohon yang diistirahatin sebentar. Perjalanan masih jauh, dia sedang berjalan, mampir sebentar, itulah dunia, kemudian dia melanjutkan perjalanan selanjutnya yang masih panjang. Perjalanan kita masih panjang, ikhwan. Ini kita cuma hampir sebentar di dunia ini. Kita masih dalam barzah. Kita berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, kita belum ada di padang mahsyar. Belum surga atau neraka, masih panjang. Cuma sebentar, 60-70 tahun. Ya. Nah, kalau kita mampir di pohon, kemudian kita mau bikin rumah mewah di pohon, kita cuma mampir. Bikin rumah di sana, bukan di pohon. Pohon mampir seperlunya. Apa yang kita perlukan, lakukan. Apa? Untuk kemaslahatan perjalanan kita berikutnya. Saya bukan mengharamkan dunia, ya. Kita perlu semua dunia. Tapi yang tidak perlu enggak usah. Ya. Ingatkan pada diri kita, pada keluarga kita, ya. Kita boleh punya rumah 2, 3, 4 kalau memang perlu silakan, kalau enggak perlu enggak usah. Mending kita buat pondok, bikin masjid. Kita punya mobil perlu, kalau perlu silakan. Mau 10 mobil kalau perlu semuanya. Kita perusahaan butuh mobil 20 silakan, kalau enggak seperlunya. Karena yang memperpanjang hisab, jangan, ya. Seperlunya, ya. Ibu-ibu yang punya tas 20 20 banyak sekali, seperlunya saja, ya. Untuk bangga dengan tas pertama, bangga dengan tas kedua, bangga dengan tas ketiga yang kelebihan duit. Ya, hati-hati. Kita punya jam enggak usah banyak-banyak, seperlunya aja, ya. Seperlunya aja. Ya. Pokoknya seperlunya. Makanya kita latih diri kita, ya, untuk bersifat zuhud. Apa itu zuhud? Ya, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itulah zuhud. Ini sering saya sampaikan. Zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan yang tidak manfaat di akhirat. Jadi sekarang kita harus pikir, apapun yang kita lakukan, apa yang mau kita beli, manfaat enggak di akhirat? Oh, manfaat Ustaz buat keluarga saya, buat orang tua saya, silakan manfaat lakukan, tidak ada masalah. Apapun yang manfaat lakukan untuk akhiratmu. Kalau enggak manfaat, ini manfaatnya enggak berlebihan, enggak usah. Itu namanya zuhud. Ini zuhud. Apapun. Saya tidak bicara tentang harta doang, saya bicara tentang kehidupan kita sehari-hari juga. Kita bergaul dengan orang, kita jalan-jalan di sana, manfaat enggak untuk akhirat? Manfaat akhirat kerjakan, kalau enggak usah. Ya. Maka itu namanya kita orientasi kita akhirat, bukan dunia. Yang terakhir mungkin disebutkan agar kita berjuang cari akhirat, ya,
pelit waktu. Karena waktu adalah aset kita, waktu adalah modal. Waktu adalah modal. Modal dasar kita untuk mengejar akhirat. Kita mengejar akhirat karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa kejar lagi. Ya, makanya waktu itu adalah modal dasar kita. Kita mau ngaji butuh waktu. Kalau nggak ada waktu, gimana mau ngaji? Kita mau sholat butuh waktu. Kita mau umrah, kita mau haji butuh waktu. Makanya harus pelit dengan waktu. Ya, harus pelit dengan waktu. Waktu kita nggak boleh terbuang sia-sia. Nggak ada kita bengong, nggak ada kerjaan, nggak ada. Jangan. Itu bukan orang muslim. Orang muslim jangan seperti itu. Orang muslim waktunya berharga. Ya. Al-waktu kas-sayf illam taqta'uhu qata'ak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sebagian salaf, waktu itu seperti pedang, kalau kau tidak menggunakan untuk memotong, kau akan dipotong. Ya, waktu kalau kau tidak gunakan untuk bermanfaat, maka kau akan dihabisin waktu tersebut, terjerumus perkara sia-sia, tidak bermanfaat, akan menambah berat hisabmu. Waktu kas-sayf, ingat itu, waktu seperti pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, kau akan dipatahin oleh pedang tersebut. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, dia akan matahin. Makanya kalau kau tidak manfaatkan, kau akan terbawa pada hal yang merugikan. Mulai sekarang kita tata kehidupan kita, ya. Waktu teman enggak sembarang teman. Kita harus selektif. Teman ngobrol tidak sembarang teman ngobrol, ya. Waktu, pokoknya kita selektif lah. Karena kalau kita menghargai waktu kita, maka berarti kita mencari akhirat, ya. Kalau orang barat mengatakan time is money, bahwasanya waktu seperti duit, seperti kalau kita orang Islam, al-waktu agla minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Emas kalau hilang masih kita bisa cari, kalau waktu pergi tidak bisa kita cari lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu, jangan buang-buang waktu, ya, agar kita benar-benar bisa meraih akhirat. Saya akhiri dengan nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dia mengatakan, "Idza ra'aitan nasa yatanafasuna fid dunya, ya, fanafishum fil akhirah." Jika kau melihat orang berlomba-lomba untuk meraih dunia, maka saingilah mereka dalam urusan akhirat, ya. Innama tadhhabu dunyahum wa tabaqal akhirah. Kenapa kata Hasan Al-Basri? Karena dunia mereka akan pergi. Jadi mereka berlomba-lomba mengejar sesuatu yang akan pergi meninggalkan mereka. Nah, kamu berlomba dalam akhirat yang akan kau dapatkan dan akan abadi bersamamu. Biarkan mereka berlomba-lomba mencari dunia yang akan meninggalkan mereka dan akan mereka tinggalkan. Kamu berlomba-lomba untuk mencari akhirat yang akan kau raih dan abadi bersamamu. Beliau juga berkata rahimahullah taala, "Idza ra'aita ahadan nafasaka fi dinik fanafishu." Kalau kau lihat seorang ada bersaing denganmu dalam urusan agama, maka saingilah dia. Jangan kau kendor, saingi dia. Bukan hasad, enggak, tapi dia maju, kau juga maju, berusaha. Dia bisa sumbang apa, saya juga bisa. Bukan kita bangga-banggaan, enggak, tapi kita ingin lebih di akhirat. Kita disuruh bersaing di akhirat. Ketika Allah menyebutkan tentang nikmat akhirat, nikmat surga, kata Allah, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Waktu kita bersaing cuma sebentar, umur kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin dia bisa hidup sampai besok. Ya, maka apa yang kita punya sekarang jangan tunda-tunda. Jangan tunda kebaikan. Punya kebaikan segera kerjakan. Ya, tentu dengan perhitungan, ya, bukan gerasa-gerusu, tapi punya perhitungan, tapi punya kebaikan jangan tunda-tunda. Ya. Karena itulah aset kita di akhirat kelak. Ini nasihat buat saya pribadi tentunya, yang sering lalai dan sering lupa, ya, dan saya berharap bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin oleh yang bertanya 1, 2, 3 pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran atau berthalabul ilmi di waktu senggang pada saat bekerja di kantor? Kalau itu waktu diizinkan untuk istirahat, kemudian dia baca Quran, ada jadi masalah. Tergantung, itu urusan antara SOP atau MOU antara antum dengan bos, ya. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berdasarkan syarat yang mereka sepakati. Kalau dibolehkan, minta izin, dibolehkan, dan ini tidak jadi masalah, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya atasan melarang, ini luar daripada koridor perjanjian kita, ya jangan dilakukan, ya. Jangan dilakukan. Tapi kalau boleh, sebagaimana boleh istirahat 1 jam untuk makan, kemudian balik lagi, ya kita makan sebentar, sisa waktu kita untuk baca Al-Quran, ya.
Jadi intinya tanya kepada atasan bagaimana yang seharusnya, boleh atau tidak. Kalau boleh silakan, kalau enggak maka kita nanti setelah kerja baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita kerja kita niatkan bahwasanya hasil ini adalah untuk menjalankan perintah Allah, karena kita harus menafkahi anak istri. Jadi dalam bekerja pun kita dapat pahala karena kita niatkan kita kerja ini untuk menjalankan perintah Allah, karena kita diwajibkan untuk menafkahi anak istri. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita mengharapkan dunia untuk tujuan akhirat? Misalkan kita sedekah agar dibalas berkali-kali lipat. Saya rasa boleh, tapi sayang ya. Jadi seorang bersedekah dengan berharap dibalas di dunia, selama masih ada niat untuk akhirat maka tidak jadi masalah. Yang tidak boleh kalau dia bersedekah murni untuk dunia saja, maka ini tercela. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal saleh untuk mencari dunia saja, itu tercela. Ya. Tetapi kalau dia ada niat akhirat, selain itu dia ingin dapat pahala di akhirat sekaligus ingin dapat ganjaran di dunia, maka ini diperbolehkan. Tapi jangan mendominasi. Niat dunia jangan mendominasi. Karena memang Nabi mengatakan dalam hadis, Allah berkata, ya bani Adam unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu, ya. Demikian juga Allah mengatakan barang siapa wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Apapun yang kalian infakkan Allah akan ganti dan dia sebaik-baik pengganti. Mana qasa sadaqatun mal, kata Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta, akan tapi menambah. Jadi intinya niat untuk agar harta kita bertambah itu boleh, agar harta kita dijaga oleh Allah, tapi itu niat duniawi, jangan sampai mendominasi. Yang lebih bagus niat kita murni untuk akhirat, itu lebih bagus lagi. Enggak usah mikir dunia karena itu otomatis. Jadi maksud saya begini, kita tinggal yang saya ulangi, yang tidak boleh niat duniawi saja. Ini haram, tidak boleh. Ini sifat orang-orang kafir. Yang boleh adalah niat akhirat didompleng dengan niat duniawi selama niat duniawi tidak mendominasi. Yang mendominasi harus niat akhirat. Yang terbaik lagi niat akhirat tok. Kenapa? Karena dunia tersebut akan kita dapatkan secara otomatis. Tidak perlu kita niatkan akan kita dapatkan. Anda kalau berinfak Allah akan tambahkan rezeki meskipun Anda tidak niatkan, karena itu otomatis. Jadi tinggal niat perbaiki hati kita agar kita fokus untuk akhirat. Tapi seandainya ada niat duniawi boleh selama tidak mendominasi. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah ada amalan yang dapat menundukkan kita terhadap duniawi? Jika ada, bagaimana cara mengamalkannya agar kita bisa istiqomah mengamalkannya? Doa. Hati kita lemah. Kita ini lemah melihat dunia, melihat harta banyak tertarik, melihat wanita cantik tertarik, melihat banyak hal, melihat jabatan terpedaya. Banyak, kita ini lemah hati kita. Oleh karenanya yang mengatur hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami. Musibah dunia okelah, tapi agama jangan sampai tadi rajin salat enggak jadiin salat, tadinya baca Quran enggak baca Quran, tadinya salat malam enggak salat malam, tadinya sedekah jadi pelit, itu namanya musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina. Dan jangan kau jadikan ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami. Wala mabalagha ilmina, bukan sebagai tujuan ilmu kami. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, insyaallah orientasi kita akhirat. Tapi kita tadi namanya hati lemah, kita harus sering memperbaiki diri. Muhasabah. Ini saya begini dunia atau akhirat? Tanya sama diri kita sebelum kita inilah ada proyek inilah dunia atau akhirat niatnya. Ya. Kalau niat untuk akhirat lanjut, kalau dunia sudahlah. Sudah banyak dunia saya. Misalnya apapun orang ngajak kita, ayo ikut pengajian, niatnya dunia atau akhirat. Kita tanya diri kita sehingga orientasi kita selalu akhirat. Jadi perlu selalu perbaikan, selalu muhasabah, selalu ingat lagi dan minta kepada Allah agar kita jadikan akhirat sebagai cita-cita kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir, Ustaz, mungkin disingkat saja. Bagaimana kalau misalkan kita dalam suatu kondisi kita meninggalkan ibadah, misalkan sholat, kemudian kita itu menunda waktu sholat dikarenakan atasan itu mengatakan bahwa sedang urgent, dan kalau misalkan kamu tinggalkan kamu juga berdosa dikarenakan korupsi waktu begitu, Ustaz, karena masih jam kantor. Saya bilang kasih solusi orang-orang kantor, mereka kalau memang punya jam, mereka sholat bareng-bareng ya. Mereka sholat bareng-bareng, mereka kompak misalnya kerja sampai jam 1. Enggak apa-apa sholat jam 1 bareng-bareng ya. Kemudian sholat bareng, tapi berjamaah bareng-bareng. Itu solusi, tidak harus kemudian
Kalau memang jam kantor urgent ya sudah kita sholat bareng-bareng jam 1, ditunda tidak jadi masalah, yang penting sama-sama sepakat. Kita pun di Madinah seperti itu. Kita di Madinah ada masjid di kampus, masjid utama namanya Masjid Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di azan sebagaimana jadwal yang ada. Tetapi kita yang mahasiswa di fakultas-fakultas kita sholat sesuai selalu jam 1 atau setengah 1, saya lupa. Karena kita terikat dengan jadwal jadwal hissah, yaitu jadwal SKS atau jadwal pelajaran yang tidak pernah berubah. Harus ada 6 mata pelajaran dan itu selalu selesai jam setengah 1 atau jam 1, saya lupa. Sehingga kita sholat duhurnya selalu jam itu. Ya, karena kalau kita mengikuti masjid, akhirnya kan berubah-ubah masjid. Apalagi ada musim panas, musim dingin, duhur bisa jadi cepat, duhur bisa jadi terlambat. Nah, kita sholatnya selalu pada waktu yang kita sepakati, kita berjamaah bareng-bareng di mushola yang ada di fakultas. Itu salah satu solusi sehingga tidak perlu kita bertengkar sama pimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Al Ustaz